Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjut dengan bagian kedua untuk sharing kita tentang percepatan sentripetal. Kemarin sampai pada kesimpulan bahwa percepatan sentripetal ya berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan linearnya dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasannya ya. Jadi dituliskan A sama dengan V kuadrat dibagi R. Nah, kita lanjut untuk tujuan kita yang kedua, yaitu menjelaskan tentang percepatan sentripetal yang arahnya tegak lurus kecepatan linearnya ya. Kita coba sajikan dengan metode gambar ya. Misalkan pertama ada ya, ini keadaan pertama dan kedua ya. Nah, keadaan pertama atau percobaan pertama ya, selang waktunya cukup jauh ya, cukup lama antara posisi A dan B ini, menempuh waktu yang cukup lama sehingga kecepatannya V1 di titik A ya, kemudian vektor posisinya R1 ya. Nah, kemudian setelah selang waktu yang cukup jauh, maka sampai di titik B dengan kecepatan ya, kecepatan di sini kan tegak merupakan garis singgung ya di titik B itu, yaitu V2, kemudian vektor posisinya R2 ya. Nah, kemudian kita ingin selisihkan V2 dikurang V1 ya untuk mendapatkan percepatan gitu kan, karena percepatan adalah delta V dibagi delta T. Kita lihat delta V nya ya, artinya V2 dipindahkan ke posisi ke titik tangkap V1 ya. Nanti ya, karena dengan metode cepat ini ya, maka selisih V2 kurang V1 adalah digambar dari V1 menuju V2 gitu ya. Itu namanya delta V. Nah, itu kan sekarang gambar yang kedua dengan delta T yang lebih singkat ya. Jadi di posisi A V1 R1, di posisi B V2 dan R2 gitu ya. Kemudian kita langsung pindahkan V2 itu ya dari posisi aslinya ke di titik B, tentu saja dipindahkan ke titik A ya. Ya, karena metode cepat untuk pengurangan vektor harus satu titik tangkap ya, atau titik pangkal. Ya, tentu saja V2 dikurang V1 berarti digambarnya dari V1 menuju V2, itulah delta V ya. Itu ya. Kemudian kita kalau dilihat ya, delta V-nya semakin singkat waktunya semakin menuju ke titik pusat ya, semakin mendekati ke titik pusat daripada lintasannya. Ini lumayan jauh, ini kan semakin dekat. Nah, kita coba gambar yang ketiga, lebih singkat lagi delta T-nya ya. Nah, sehingga posisi A dan posisi B ini berdekatan sekali ya. V2 V1-nya berdekatan sekali sehingga delta V-nya itu kalau digambarkan semakin mendekati pusat lingkaran atau lintasan. Nah, kita boleh gambar lebih besar lagi ya, gambar yang terakhir ya, kita perbesar di zoom ya. Nah, dengan delta T yang mendekati 0 atau sangat kecil ya, maka ya tentu saja TB dikurang TA ini mendekati 0 atau sangat kecil. Akibatnya TB sangat dekat atau hampir sama dengan TA ya. Ya, kita kasih contoh bah, misalkan TA itu 1 sekon ya, maka TB bisa saja 1,05 sekon gitu ya. Jadi perbedaannya sangat kecil sehingga hampir sama. Sehingga posisi A dan B ini juga berdekatan ya, posisi A hampir sama dengan posisi B. Berdekatan artinya cukup berdekatan. Akibatnya ya, delta V tadi kan kalau kita zoom lagi ya seperti ini. Nah, kita zoom dulu, kemudian kita pindahkan ke titik ke vektor V-nya ya. Kita pilih V2 misalkan ya, atau V1 boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kita pindahkan di sini, ternyata menuju ke pusat lintasan ya. Semakin menuju ke pusat lintasan. Nah, di sini asumsinya ya V2 dan V1 itu
ya, apalagi kalau menggunakan limit ya, limit delta t menuju 0 itu sangat dekat sekali ya, titik A dengan titik B nya sangat dekat sekali, sehingga V2 dengan V1 sudah hampir satu garis gitu, hampir sama posisinya ya. Nah itu kan, nah dengan teori itu ternyata si delta V ini menuju pusat lingkaran ya, atau lintasan. Nah kemudian kita simpulkan saja ya, jika delta T menuju 0 maka delta V akan tegak lurus V ya, tegak lurus V ya, tegak lurus itu artinya ya tegak lurus ya menuju pusat lingkaran ya, itu ya, karena delta V disebabkan oleh A atau percepatan, nah maka A tegak lurus V juga ya. Jadi tadi kita lihat dari gambar itu bahwa delta V tegak lurus V gitu ya, atau mendekati pusat lintasan. Nah maka kita punya kesimpulan yang kedua, yaitu percepatan sentripetal AS tegak lurus kecepatan linear atau V ya. Kita lanjut ya, mohon maaf dipercepat karena kita mengingat durasi video ya. Perhatikan 3 pernyataan berikut ya. Pernyataan pertama adalah ya, percepatan sentripetal tegak lurus kecepatan linear ya, atau V ya. Berarti kesimpulan kedua yang barusan itu kan. Nah karena kesimpulan pertama ada di video pertama ya. Nah yang kedua, arah kecepatan linear V segaris ya, searah garis singgung pada busur lintasan ya. Ini ya dari kesepakatan atau teori matematik ya, teori lingkaran, bahwa kecepatan linear ini arahnya menyinggung ya, atau merupakan garis singgung daripada lintasannya ya. Kalau kecepatan anguler berarti kecepatan sudut itu sudut pusat ya. Nah bedanya itu ya, lihat gambar yang tadi ya di atas. Kemudian yang ketiga ya, ini dari teori lingkaran ya, bahwa garis yang tegak lurus dengan garis singgung akan mengarah ke pusat lingkaran atau pusat lintasannya ya, itu teori lingkaran ya. Jadi kalau kita bandingkan ketiga pernyataan ya, pertama percepatan sentripetal adalah ya tegak lurus terhadap V ya, kecepatan linear. Yang kedua, kecepatan linearnya adalah garis singgung ya, posisinya pada area garis singgung. Nah berarti kalau gabungkan 1-2 saja, berarti percepatan sentripetal adalah tegak lurus garis singgung. Nah kemudian kalau kita gabungkan dengan yang ketiga, bahwa garis yang tegak lurus garis singgung adalah menuju pusat lintasan. Jadi kesimpulannya ya, yang ketiga adalah percepatan sentripetal itu arahnya menuju titik pusat lingkaran atau lintasannya ya. Jadi kita sudah menuntaskan ya ketiga teori yang sudah kita tentukan di awal tadi di video 1 ya, bahwa tujuan kita pertama menunjukkan bahwa percepatan sentripetal itu V sama dengan atau berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan dan terbalik dengan jari-jarinya. Yang kedua, bahwa percepatan sentripetal tegak lurus kecepatan linear, dan yang ketiga, percepatan sentripetal arahnya menuju titik pusat lintasannya. Nah demikianlah sharing yang bisa kita bagikan untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Bila ada manfaat tolong di like video ini, kemudian yang penting adalah di komen ya. Kemudian bila pertama kali menemukan channel saya, tolong untuk di subscribe supaya menjadi penyemangat ya, bahwa saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan sharing atau mohon maaf ya, tutorial dari pemula untuk pemula gitu ya. Ya demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.